dicicil ya Enggak, sebenarnya ya? Bagaimana? aku lupa itu puncaknya atau enggak, tapi yang jelas di forumin kayak gitu tuh enggak cuman sekali. Itu sekali yang enggak ada senior, seingat aku. 3 kali seingat aku. 2 kalinya yang 2 kalinya itu ada kakak kok. Yang satu di sekre, yang satu di kontrakan. Di kontrakan, di kosan. Kosan. Oh, nggak ada gue ya? Kosan. Oh. Ada jadi, kakak. Oh iya. Gue inget sih. Ada. Oh iya, gue rada inget. Tapi kan yang di kosan itu kayaknya lu masih nyaman-nyaman aja. Lu speaking di depan orang-orang banyak. Kayaknya sih masih nyaman-nyaman aja di situ gitu. Jadi kayaknya ada nggak sih setelah kejadian itu justru yang bener-bener bikin lu traumanya tuh makin parah? Kayaknya nggak mungkin sih cuma 1 malam doang. Masa cuma gara-gara 1 malam doang? Itu sih karena 3 kali itu, tapi yang menurut aku yang sampai aku ingat sekarang kalau lewat tempatnya atau nginget-nginget kejadian itu masih nggak enak, deg-degan, sesek itu ya kejadian yang paling parah malam itu karena emang lagi kondisinya aku lagi benar-benar down banget, ekspektasi aku udah gede banget kesana aku bakal senang-senang kayak gitu ternyata kayak gitu ya di situ. Oh oke. Jadi ya kakak di kosan itu sama di sekre yang aku biasa aja mas. Yang di kosan gue itu yang keberapa? Yang di kosan gue? Aku lupa urutannya, kayaknya sih ke 2 atau pokoknya itu paling akhir itu yang di sekre sih ingat aku. Paling akhir di sekre ada gue nggak ya? Ada yang kakak marah ya? Gara-gara salah ding 4 kali 4 kali di sekre itu 2 kali, yang satu telat gitu, terus Karidun agak kesel juga karena pada telat gitu kan, cuman datang beberapa orang waktu itu. Terus iya benar. Terus habis itu di sekre yang rame-rame. Nah yang rame-rame itu aku udah pasrah aja, kayak udah serah lu udah mau ngapain terserah gitu, kayak gitu. Oke, ya gue rada inget sih. Cuman yang menariknya gini loh, justru trauma atau keresahan yang lo rasain itu dihasilkan sama orang-orang terdekat lo yang emang lo kenal. Iya, bener ya? Benar. Itu dia yang makanya bikin aku kayak takut untuk ketemu orang-orang deket lagi. Tapi logis sih, maksudnya logisnya gini, kayak contoh ya, misalkan lu naik motor di jalan raya nih, udah sengaja kan ibaratnya nyenggol orang, terus orangnya bilang bego gitu kan, ya mungkin lu biasa kesel sih, tapi biasa aja. Tapi beda halnya kalau pacar lu atau emak lu atau bapak lu ngomong bego ke lu, kayaknya lebih nyakitin, ya nggak sih? Benar. Dan kayaknya sih memang ya kalau kata-kata dari orang terdekat itu sekalinya nyupport banget, sekali yang ngejatuhin traumanya nggak hilang-hilang. Bener sih. Iya sih. Aduh, gila. Ya, tapi yang gue mau tahu sih. Apa sih yang disidangin ke lu tuh apa? Memang kalau disidangkan berarti mereka menangkap ada suatu kesalahan dong dalam diri lu gitu. Oh, ini salah nih orang nih, makanya gue sidang. Apa sih kesalahan yang mereka utarain kalau sampai mereka ngebuka forum itu? Aku sih nggak tahu mereka gimana ya. Aku juga udah agak samar-samar ingetnya, ngeri juga. Waktu itu aku nangkepnya kayak akunya terlalu strict gitu. Maksudnya kayak terlalu ngatur gitu loh. Padahal terlalu ngatur. Padahal maksudnya mereka banyak yang lebih tahu daripada aku. Terus kenapa juga aku nggak ngelibatin semuanya kayak gitu sih. Yang aku tangkap kayak gitu ya. Beberapa kali masalahnya selalu berputar di situ soalnya. Terlalu ngatur itu ya. Tapi bukannya memang posisi atau jabatan lu itu mewajibkan lu untuk ngatur, bener nggak sih? Benar sih. Cuman ya, secara birokrasi harusnya nggak masalah dong. Kayak misalkan gini deh, presiden ngatur, menteri marah, kok lu ngatur sih? Lah, aneh nggak sih? Aku juga bingung sih, cuman aku nggak enak juga karena dulu mereka kan temen aku ya, jadi aku
aku udah berkali-kali ganti apa ya, kayak peraturan gitu. Aku nyesuaiin juga sama mereka. Ini yang dari sisi aku ya, aku nggak tahu mereka ngeliatnya gimana, cuman kalau dari akunya, aku udah ganti kayaknya nyampe 3 kalian deh aku ganti. Coba ganti-ganti formula gimana ya caranya buat mereka nih. Dulu kan aku takutnya aku nih masih kecil lah gitu di kampus ya. Harus ngatur yang atas, yang seangkatan sama yang bawah gitu kan. Aku tuh takut banget sama yang atas, kayak ntar dibilang sok, bilang gimana gitu. Ternyata setelah aku ngobrol, aku kasih tahu kayak gini kak, kegiatannya gini, nanti kakak kayak gini, dan justru malah mereka yang nerima, ngasih saran, terus pokoknya support banget gitu loh. Even yang di luar organisasinya itu ya, kayak benar-benar dukung gitu. Tapi justru yang nggak aku ekspektasiin bakal kayak gitu, ternyata kayak gitu angkatan sendiri. Susah sih. Aneh ya, jadi yang seniornya justru ngikutin kata-kata lu ya, karena mungkin gue paham sih kenapa senior itu ngikutin kata-kata lu, karena mereka merasa bahwa ya lu kan yang bertanggung jawab saat itu, yang bertanggung jawab, yang diberikan tugas, ya kita ngikut gitu kan. Toh kita juga di sini hanya sebagai pemberi nasihat. Nah, beda sih memang kalau misalkan yang sepantaran gitu kan, dan mereka merasa bahwa jabatan lu sama jabatan gua ya sama gitu kan. Nah, itulah muncullah adanya namanya tuh apa sih, rasa ingin tidak didominasi gitu. Padahal sebenarnya sesuatu akan seimbang kalau ada yang ngatur dan ada yang diatur. Nah, kalau misalnya semuanya ngatur kan ribet. Iya sih. Ya kan semuanya itu ngatur. Kayaknya masalah di aku sama mereka ada agak kecampur masalah pribadi juga, tapi nah itu dia tuh. Itu dia, gue sih yakin gini, karena nggak mungkin hanya karena sebuah, gue kan lumayan sering nih ya bikin acara di kampus, lumayan sering, dan gue yakin sih nggak mungkin sebuah acara itu menimbulkan konflik yang sebesar itu gitu. Gue juga pernah di sidang sama senior nih, sama gue juga pernah, tapi sama senior loh, bukan sama seangkatan gue, sama senior di sidang, dimarah-marahin segala macam, tapi gue nerima, yang mereka bilang benar, dan jadikan evaluasi diri. Dan itu yang menurut gue memang sebagai sebuah bentuk support, karena kan support itu kan nggak harus dengan kata-kata ayo maju semangat, nggak juga sih. Iya, dengan dia tuh menguraikan kesalahan lu, dengan dia menguraikan kesalahan, dijabarkan kesalahan lu, itu kan menurut gue juga suatu bentuk support. Jadi gue rasa sih mungkin ada konflik, tapi internal. Konflik internal secara personal ya, bukan secara organisasinya atau secara acara. Mungkin acaranya itu cuma dijadiin alasan doang, ya nggak sih? Gue nggak tahu juga sih kayak gimana. Pokoknya kayaknya tuh cuman awalnya sih salah paham salah paham. Terus ya udah berkembang aja gitu. Aku juga nggak tahu, panas aja pokoknya masalah di lingkup itu. Kirain aku udah selesai, aku udah coba klarifikasi, udah ketemuin orangnya, chat, telepon segala macam, udah cobain semua cara. Masa aku nggak mau, kan tujuan aku ikut itu kan sekali lagi emang buat nambah teman, aku nggak mau jadi ada musuhnya gitu loh. Terus ya udah sampai yang terakhir juga masih panas di situ gitu loh masalahnya. Maksud aku ya elah gitu, masih aja sih masalahin gitu, cuman ya udahlah gitu. Udah terjadi juga, aku juga udah ya udah apa gitu. Tapi kesel aja sih kalau dipikir. Apa ya? Ini gue nanya ya, misalnya dari sudut pandang lu nih gitu kan, kenapa seorang, misalkan ini kan udah deket nih ya, A sama B deket nih ya, kenapa seseorang yang sudah begitu dekat lama bisa memberikan judge yang justru di luar itu gitu, di luar dari, kayak contoh gini nih, lu sama temen lu udah kenal lama ya kan, logikanya kalau udah kenal lama ada sesuatu yang gasrak, harusnya kan ngobrol, lu kok kayak gini, bener gak sih? Kita mikir logis sih, bener gak sih? Tapi menurut lu apa sih alasannya mereka menghindari cara itu, menghindari cara untuk bertemu dan ngobrol langsung, klarifikasi, tapi ditumpuk dulu masalahnya, mereka ngomongin ke teman-teman yang lain, ditumpuk sampai gede banget masalahnya ke lu, dan ketika masalah itu sudah sampai ke puncaknya baru lu disidang. Menurut lu alasannya apa sih orang bisa sampai kayak gitu, memberikan judge yang terlalu besar?
Apa? Nggak tahu Kalau lu juga. kalau jadi mereka apa? Kira-kira? Nggak ngerti sih. Aku tuh bener-bener clueless aja waktu itu. Aku kira udah selesai. Jadi pertamanya itu aku ya udah santai-santai aja, aku kuliah kayak biasa gitu. Terus tiba-tiba dapet DM dari teman setim, terus bilang kayak kayaknya ada masalah deh, coba lu cek gitu-gitu kan. Terus aku langsung udah dari saat itu aku langsung nanya kan, gimana nih enaknya gue hubungin aja kali ya. Udah hubungin gitu, aku hubungin nggak bisa-bisa. Terus akhirnya ketemu ngobrol, terus aku jelasin juga ke temen-temennya, maksud aku bukan kayak gini, maksud aku kayak gini. Aku udah jelasin, aku juga udah ngomong ke senior, kalau maksud aku kayak gini loh, maksudnya sistem aku kayak gini biar ada gampang akunya juga ngaturnya kayak gitu kan, soalnya project kita bukan ini doang gitu. Udah ngerti, udah oke, udah selesai, udah nih, terus kejadian lagi yang sama berulang-ulang kayak gitu. Terus sampai yang terakhir di kosnya Kardian tuh kita di ininya Kak Wahyu, di kamar Kak Wahyu waktu itu ya, Iya benar. masih di masalah ini itu juga. Aku juga kayak malah mentionnya kayaknya lo ada masalah, langsung langsung nunjuk ke aku gitu. Gak nunjuk sih, dia kayak nyindir gitu, keinget banget ya Allah, astagfirullahaladzim, gak boleh gitu. Kayak kayaknya lo ada masalah personal deh sama dia gitu, sama teman gue katanya orang itu gitu. Terus aku kayak yang enggak, sumpah sama sekali nggak ada. Ya Allah, aku benar-benar gak ada nih. Kalau sekarang ditanya sampai sekarang pun aku jawabannya sama, emang nggak ada masalah kayak gitu, nggak ada sama sekali. Aku Ya gue pure kenal benar sih ngejalanin lu bukan tipikal orang yang punya sistemnya. suka bikin masalah personal sama orang lain sih. Iya benar. Enggak, sumpah aku Iya. nggak pernah, nggak masalah-masalahin, bodo amat dah orang mau kayak gimana. Iya Tapi benar-benar. ngeganggu banget waktu itu masalah itu, dan sampai sekarang aku jadi males ketemu. Ya udah sampai beberapa tahun ke depannya kayak gitu kan, sampai aku kelihatannya, kata orang-orang, kelihatannya oh lu jadi gini sih dah, oh lu jadi menghindari orang gitu, terus gak mau kelihatan, nggak pernah kelihatan jalan bareng teman-teman kayak gitu. Aku kan jadi setelah itu jadi menyendiri gitu lah, nggak mau lagi terlalu clingy sama orang, takutnya kejadian lagi ntar aku lapan parah gitu, maksud aku kayak gitu. Sampai kata teman aku sih pernah ada dosen yang sampai nanya gitu, itu dia nggak punya temennya kayak gitu. Jadi Sampai tuh sakit. semua itu tuh menimbulkan trauma ya jadinya ya. Hmm. Ada trauma ya di situ. Tapi Ya paham aku sih sih karena kayak gini loh. Jadi memang awalnya pembicaraan panas itu kan di ya geng gitu lah, kita sebut lah geng gitu. Tapi kan nggak mungkin hanya ngalir di situ aja. Pasti satu kampus iya nyebar sih. itu. Satu Iya kampus makanya nyebar. itu. Udah pasti. Jadi misalkan contoh lah nih, ada yang mau bikin acara atau ada yang nanya, si Nahda kemana sih? Terus nyambung nggak ke ya mereka ini? Otomatis ya ada kata-kata itu aku kurang serak sama dia segala macam gitu. Jadi ini nih ya buat lu semua nih ya, ini stigma nih. Stigmanya adalah ketika orang merasa males ketemu orang lain, padahal dia masalahnya cuma sama orang doang nih, tapi tiba-tiba dia jadi malas ketemu ke orang lain. Itu salah satu alasannya karena secara nggak langsung nih orang tahu nih masalah gua bakal menjadi publikasi umum, satu kampus bisa tahu, jadi males. Iya. Iya sih, aku sih nggak tahu ya terpublikasi ataupun masalah yang itu, tapi bodo amat lah gitu. Cuman aku nggak mau aja lagi terlibat kayak gitu-gitu lagi. Abis itu kan aku cabut dari BEM gitu kan, Iya. buat Ali dan Galik. Sedih ya Iya, gitu. lu bener-bener hilang aja, semua bener-bener hilang, ya kan? Iya, Hilang pokoknya aku semua. mutusin kontak banyak banget sih sama orang gara-gara masalah kayak gitu. Aku males banget untuk ketemu lagi sama banyak orang, rapat di forum-forum yang gitu. Pokoknya ada di satu tempat banyak orang atau nggak bisa, sesek. Deg-degan, sesek, susah banget gitu. Terus aku mikir kayak cuman lebay guanya doang kali gitu kan. Sampai habis itu muncul nih orang-orang banyak juga yang ngaku-ngaku gue punya mental illness gitu-gitu kan, dan itu jadi pembicaraan di internet juga kayak paling bentar lagi nih orang kalau bilang habis itu ada ngaku-ngakunya mental illness gitu. Aku agak-agak ke apa ya,
Iya ya, kesindir tapi tahu iya gue tuh, tapi itu tuh itu panas. tuh beneran gitu, Heeh. itu tuh beneran, nggak semua orang kayak gitu tuh, cuman sepik-sepik doang gitu loh. Karena Gue nggak aneh pernah. aneh nggak sih, maksudnya gini loh, kita lagi bangun pagi, gue hari ini galau nggak ya, gue galau deh, hari ini gue sakit hati nggak ya, sakit hati, kayak kayak menurut mereka tuh trauma adalah menjadi suatu pilihan yang bisa kita pilih, dan kalau bosan kita tinggalin. Aneh banget sih emang. Mhm. Dan ini sih ya, apa ya, mereka tuh menstandarisasikan bahwa hati manusia itu ya seperti ini, titik kegalauan atau titik sakit hati seorang manusia itu menjadi sebuah standar gitu. Jadi standarnya itu ini, kalau gue nggak ngomong ini harusnya lo nggak sakit hati. Padahal kan beda. Semua orang kan Iya punya itu dia, titik baper yang beda-beda dong. Benar gak sih? itu sih benar. Nah Jadi abis ini lu abis udah trauma, dijudge, dan lu sudah mengalami trauma itu, pas lagi trauma dijudge lagi. Emang ini iya, society kita udah bleh. Terus ya udah setelah itu aku jadi kayak gimana ya, kalau cerita ke orang tuh kayak, kalau cerita tanggapannya tuh antara kayak gini pasti kayak, lu masih mending gitu tuh, udah malas aku kayak udah gue nggak bisa nih cerita lebih jauh ke dia gitu, atau masalah, atau dibilang kayak gini kayak lu kurang ini kali, lu kurang ini, atau wah, ya itu emang tuh. emang lo Salah nya sih, aja yang menurut gue itu salah salah. gitu. Menurut gue itu salah. Nah Karena iya itu jadi dia ajang Mak. kompetisi siapa yang paling menderita, gitu kan? Iya padahal semua orang menderita dengan caranya masing-masing. Iya gitu kan. Lu mah kurang menderita, akhirnya ntar Indonesian Idol jadi diganti tuh jadi Indonesia menderita. Ini kan cari siapa yang paling menderita, aneh banget emang. Jadi ya Iya. bisa dimaklumin sih. Terus sekarang nih, ini gue ngomongin secara secara ini ya, secara bentuk nyata dari hasil trauma lu ya. Kan lu mengalami tuh setelah kejadian itu lu ada trauma. Itu ada ngaruh nggak sama kehidupan lu Ngaruh. di kampus secara akademis? Secara Ngaruh. akademis ngaruh? Ngaruh. Kenapa? Kenapa bisa ngaruh? Aku pernah gugur, nggak cuma sekali, gugur di kelas karena aku tak harus ambil jasa banyak gitu loh, dan itu karena aku nggak bisa ada di satu ruangan sama orang banyak itu sih Sampai paling. segitunya lu, sampai bahkan di kelas pun itu lu nggak bisa toleransi tuh, kebanyakan orang di kelas itu tuh bikin lu gemeteran juga kayak gitu. Kadang bisa, kadang enggak. Jadi apa ya, gimana aku hari itu aja nanggepinnya gitu, kayak ada di satu hari aku bisa gitu, bisa gitu. Tapi ada kadang-kadang sampai di kelas udah nggak enak banget gitu loh. Ada yang udah nyampe kampus terus kayak duh nggak bisa nih gue gitu, saya kira pulang lagi kayak gitu. Paling parah sih 2018-an. Jadi sampai Paling ngaruh ya ke akademis lu ya. Ini nggak akademis doang sih menurut aku. iya. Kayak kehidupan Apalagi sosial deh pokoknya. Kehidupan sosial, cara lu mandang kerja. orang sekarang juga udah beda dong. Iya. Beda Tapi juga. aku agak bersyukur sih kena masalah kayak gitu. Banyak yang aku dapat juga. Kenapa bersyukur? Setelah aku pikir-pikir lagi gitu, kalau aku nggak pernah kena masalah itu, aku nggak bakal bisa ngelihat orang dari nggak bisa ngelihat orang dengan bijak gitu. Dulu tuh aku sebelum masalah itu ya, aku inget banget. Dulu aku di kelas awal, di kelas maba ya, aku tuh punya teman cowok. Yaitu kalau presentasi gemeteran gitu loh. Nah, aku tuh di dalam standar diri aku nganggep ya harusnya cowok berani dong, masa presentasi gitu doang nggak bisa sih, lo kayak mau nangis gitu kan. Aku udah ngejudge dia duluan nih kayak gitu kan. Ih, sumpah cemen banget nih cowok gitu kan. Terus setelah kejadian itu, aku ketemu lagi nih sama orang ini sekelas gitu. Terus akhirnya cerita-cerita lah gitu. Oh ternyata orangnya enak juga diajak cerita. Terus akhirnya aku tahu kalau dia itu dari awal kuliah sampai sekarang, aku nggak tahu sih kalau sekarang ya, tapi sampai aku cerita itu, dia itu emang ngalamin depresi kayak gitu. Dan lebih parah kayaknya daripada yang aku alamin gitu. Aku kan cuma kayak gangguan kecemasan gitu ya. Kalau dia nyampe pernah percobaan bunuh diri 2 kali kayak gitu loh. Aku jadi kayak oh berarti wajar kalau dia kayak gitu. Emang dia cerita kalau dia tuh ketemu
orang gitu juga dia sampai bener-bener muka merah sampai mau nangis gentaran kayak gitu tuh, dan itu benar-benar kelihatan gitu. Sekarang Itu sih udah sama ada tapi dia. gara-gara judge dan tekanan-tekanan dari orang-orang terdekatnya juga sama masalahnya dia kayak gitu. Nggak tahu aku kalau penyebabnya, tapi aku nggak nanya penyebabnya sih. Dia pokoknya dia bilang dia udah apa namanya, berusaha keluar dari itu selama 2 tahun tapi belum berhasil. Wah, Itu 2 udah tahun. Itu kalau tahun anak kecil udah itu. bisa main bekel itu. 2 tahun lama juga ya. Gitu, ternyata kayak gitu. Maksudnya aku jadi apa yang ngelihat orang nggak langsung kayak ih dia kelihatannya malas, sesat kayak lu malas banget sih, jadi nggak kayak gitu sih. Setelah kejadian itu aku jadi kayak cari tahu dulu ini orang kayak gini pasti ada penyebabnya kenapa gitu, ngedeketin lagi. Soalnya yang aku tangkap dari mungkin teman-teman aku waktu itu benci sama aku ya. Yang aku tangkap kebencian itu karena mereka nggak tahu apa yang waktu itu aku lagi jalanin gitu loh. Di belakang ini tuh proses aku sampai bikin aturan itu kayak gimana, karena mereka nggak kenal gitu loh. Nah makanya itu kan manusia yang pernah baca sih, katanya manusia kan punya kecenderungan untuk membenci sesuatu yang belum mereka kenal gitu. Makanya untuk jangan benci sesuatu ya harus kenal sesuatu itu dulu gitu. Aku juga nggak menampik sih, aku masih punya kecenderungan untuk benci orang, benci sesuatu pasti ada, tapi berusaha sih untuk sekarang kalau udah ada bibit-bibit nih mau benci orang kayak bentar ingat, nah dulu lo digituin nggak enak gitu. Terus jadi kayak gitu sih. Jadi ini ya, jadi ada hal yang bisa lo ambil. Jadi memang gimana ya, orang tuh kalau mau menimbulkan rasa empati dalam dirinya dia itu nggak bisa instan ya, berarti dia memang harus masuk ke zonanya itu dulu. Untuk lo bisa mengerti tentang keadaan orang yang dijudge, ya lo memang harus dijudge dulu. Jadi gitu ya maksud lo ya. Berarti orang-orang yang ngejudge sekarang atau dulu ya, yang dulu ngejudge sampai sekarang masih ngejudge, menurut lo berarti mereka nggak pernah dijudge sama orang lain? Nggak tahu juga ya, atau mereka kuat hatinya kalau mereka titik baper yang nggak di situ, aku juga nggak tahu sih. Bisa kuat, tapi, bisa dablek. Ada 2 kemungkinan ya. Tapi yang lebih ke dablek sih, lebih ke dablek kayaknya. Ya Allah, nggak apa-apa, yang terbaik aja buat mereka. Tapi yang lucu sih dulu itu aku sempet kan gara-gara masa itu, ini nggak apa aku sebutin nama juga karena dulu aku kan sempet abis dari itu kan aku sempet selek juga tuh sama Ali kan. Terus aku tuh sampai bener kesel banget sama Ali, pernah kesel banget. Terus aku sampai dalam hati aku ngedoain kayak lihat aja lu nggak, dia kan kayak nyuruh aku waktu itu untuk dong cepet dong lo ngambil keputusan gini kayak gitu kan. So kayak dalam hati tuh sampai nyumpahin kayak sumpah ya lo, kalau semoga lo ngerasain apa yang gue rasain biar lo tahu susah kayak gimana. Aku tuh sempet kayak gitu di dalam hati, dan hal itu beneran kejadian. Ya karena dia jadi ketua BEM. Iya, ya, namanya ketua BEM, terus gimana ya? Terus udah kan abis itu kejadian tuh yang rame-rame waktu itu di grup kan, dia diserang sama banyak orang. Terus aku tuh langsung kayak, lah kok Ali diginiin, aku jadi gak enak gitu kan. Terus pernah doain kayak gini lagi, pasti Ali lagi ngerasain apa yang aku rasain dulu gitu kan. Terus aku tuh hari itu tuh nge-stalkin Ali, aku takut dia kenapa-napa aja gitu, karena aku dulu ngerasain gak enak gitu kan. Terus aku langsung ternyata Ali tuh ngechat aku di line gitu kan. Terus aku bilang kayak, kenapa Li? Terus kata Ali, nggak jadi karena kondisi kita waktu itu belum baikan secara bener gitu loh, kayak cuman sapa-sapaan aja tapi nggak yang baikan gitu. Terus abis itu aku bilang, Bem ya, kalau mau cerita aja gitu. Terus akhirnya udah kita cerita sampai nangis. Setelah itu juga cerita terus kayak aku jadi nggak enak. Terus aku minta maaf juga sama Ali, maafin ya Li, dulu gue pernah doain lo kayak gitu, mungkin juga kan karena doa gue, mohon maaf banget ya, mungkin juga karena gue keluar, coba aja waktu itu gue nggak keluar, mungkin yang ngalamin kayak gini tuh bakalan gue lagi gitu loh. Aku gak enak banget sama Ali waktu itu, tapi udah sih sekarang udah jadi sobi lagi ya. Alhamdulillah kalau udah temenan lagi ya. Kalau yang kejadian itu soalnya gue berkontribusi tuh dalam keributan itu begitu. Iya benar
berkontribusi sangat besar. Cuman ya udah, itu mungkin topik lain kali. Nah ini nih yang gue mau nanya nih, Dak. Kan tadi lu udah ngalamin trauma, terus dampaknya juga lu kerasa sampai ke akademis lu juga terganggu. Banget. Ini gimana ya orang tua lu ngeliat nih, pandangannya kepada lu nih gimana? Apa lu jujur ke orang tua lu? Aku cerita sih, tapi nggak yang detail kayak gini, nggak. Aku cerita, tapi selama aku masih bisa ngadepin, aku hadepin gitu. Dan aku baru bulan yang lalu kalau salah aku konsultasi ke psikolog gitu kan. Terus aku cerita kalau aku rindu sama diri sendiri gitu. Yang menarik sih, aku selama ini kan setelah kejadian itu aku kayak benar-benar cuek aja sama diri aku. Jadi kayak mikir diri aku tuh nggak layak aja untuk, jadi kayak gampang cemenin diri sendiri gitu loh, kayak lagi nangis, cemen banget sih lu nah gitu dalam hati aku ya, kayak ngeinin diri aku sendiri. Sebenarnya sih tujuannya untuk nyemangatin, untuk biar nggak secemen itu, biar kuat gitu. Tapi kenyataannya malah ngerasa mungkin diri aku sendirinya gimana ya, kayak ngerasa gitulah, akhirnya jadi cuek sama diri sendiri, nggak ngurusin badan, nggak ngurusin penampilan kayak gitu. Jadi ancur-ancuran aja gitu kan, menurut aku ya. Terus kata dokter itu, aku nanyakan apa bisa aku dapetin diri aku yang dulu lagi, atau aku harus emang ya udah ngalir aja, aku nemuin aku yang baru. Terus kata dokternya ya sesuai pilihan kamu aja, kamu lebih nyaman yang mana gitu. Tapi kalau saya dapetin diri saya yang dulu, bisa lagi nggak ya, soalnya emang aku kangen banget. Terus kata dokternya ya bisa aja. Terus aku nanya caranya kayak gimana gitu. Terus dia bilang mulai dengan nyapa diri kamu sendiri. Terus aku langsung kayak nangis kan waktu itu, kayak iya juga ya, gue tuh selama ini nggak pernah nyapa diri aku sendiri, nggak pernah apresiasi diri sendiri. Itu sih waktu itu nangis gitu ya. Sedih juga ya kalau dipikir-pikir, diri kita fisik maupun lahirnya, fisik maupun batinnya kan yang benar-benar berjuang gitu, nggak pernah di iniin. Terus aku juga bilang kan, dokter juga nanya, selama ini kamu gimana deal sama situasi ini? Aku bilang aku pernah beberapa kali nyoba untuk maksa ikut kegiatan banyak orang, tapi ya gitu, sama aja, balik lagi gitu. Terus kata dokternya harusnya pelan-pelan kayak gitu, jangan maksa diri sendiri, karena udah pernah ada lukanya gitu loh, jangan di-push terus gitu. Tapi ini kan lu bilang lu kangen sama diri lu yang dulu kan? Ya kan, kangen. Tapi kita coba deh bedah dulu nih kata kangen ini. Kangen itu kan ada dua makna nih. Kangen itu kadang kita belum terbiasa dengan keadaan kita saat ini, atau kita cuma masih kebayang-bayang aja masa lalu gitu. Kayak contoh, gue kangen masa-masa waktu gue osjur di himpunan gue. Kangen gue, disuruh ngulang mau enggak, kapok, udah sekali aja cukup, makasih gitu kan. Iya. Kangen nggak waktu gue jadi ketua BEM dulu? Kangen, seru. Kok nggak balik lagi? Ya enggak, udah cukup sekali aja gitu. Jadi memang itu sih ya, setiap manusia itu muncul sisi kangen itu hanya karena dia masih ngebayangin aja. Jadi kangen itu adalah bukti bahwa otak lo menyimpan hal itu sebagai memori yang indah. Jadi bukan berarti kalau misalnya lo kangen ya lo harus sepenuhnya balik ke sana kayak gitu. Terus juga gini, gue sih percaya ya, yang namanya manusia itu punya yang namanya turn back point. Jadi titik dimana dia mau terbalik. Ada saatnya kita memang kita jalan aja terus kan, sampai kita nemuin suatu masalah, kita ditepok di belakang, ini bukan jalan yang benar, balik, dan kita kira balik. Dan menurut gue sih diri lu yang sekarang ini, dengan lu berpikiran tadi, lu bisa menemukan segi positifnya, empati lu udah kebangun, dibanding lu harus balik kepada diri lu yang dulu, ya lu asah apa yang lu punya sekarang. Iya, kayak gitu. Sebenarnya aku sih tahu kenapa kangennya, karena aku kangen aja untuk bisa
sebenarnya nggak kangen sama situasinya sih, kangen sama pribadi aku di dalam diri aku yang dulu nggak takut ketemu orang, gampang ngobrol sama orang, ngomong di depan tuh nggak patah-patah gitu. Aku kangen sama itunya. Tapi kalau kejadiannya nggak kangen, justru lebih ke traumatis gitu kan. Jadi Kejadiannya nggak kangen ya. iya, Berarti kejadiannya lu sama merasa sekali bahwa enggak. diri lu yang the best itu adalah ketika diri lu yang bisa ngomong depan orang gak gemeteran, bisa ketemu Ah, orang banyak gak gemeteran. Lu cuma pengen kembali ke masa-masa yang itu, gitu kan? iya sih, biar gimana ya, soalnya aku suka kegiatan itu, sampai sekarang aku suka gitu. Hmm. Cuman diri aku yang sekarang tuh nggak bisa apa ya, adaptasi banget sama kayak gitu. Jadi aku kayak ngebutuhin diriku yang dulu untuk ayo masuk ke diriku yang sekarang dong, biar gue bisa apa ya, jalan lebih jauh gitu. Mungkin nggak ini Sebenarnya hanya karena lu belum nemu lingkungan baru aja.